Saya berada di komplek wisata yang merupakan bekas kota tua Ayutthaya, yaitu kerajaan Siam zaman dulu dekat Bangkok di Thailand, untuk menggali kisah inspirasi dari negeri ini. Dan tokoh sentralnya adalah Raja Thailand sendiri. Kenapa saya angkat menjadi tokoh sentral? Karena dia memimpin negaranya ini selama 65 tahun. Itu praktis menjadikan dia sebagai tokoh terlama di dunia yang memerintah negerinya dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Tahun 1965, Kaisar Jepang Akihito menghadiahkan kepada Raja 50 ekor ikan talipia yang rasanya dan nutrisinya itu baik sekali. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Raja dengan 50 ekor ini? Dia menghibahkannya kepada peternak ikan, lalu melakukan pendampingan dan penyuluhan, mengembangkan varietas baru menjadi ikan yang diberi nama Pla Nil. Dan inilah ikan Thailand sekarang ini, menjadi produsen ikan dengan rasa yang enak, dengan nutrisi yang baik, karena sang raja bukan hanya gemar makan dan memelihara ikan bagi dirinya, tapi dia berikan kepada petani. Karena memang raja yang satu ini, hatinya, komitmennya adalah pada rakyatnya yang mayoritas adalah petani, peternak, sehingga membawa Thailand ini negara agraris modern, produsen buah-buahan, beras, dan juga ikan. Suatu keteladanan atau kisah yang bagi saya, wow, ini yang patut dicontoh bagi para pemimpin Indonesia. Raja Bhumibol berperan sebagai bapak kepada anaknya daripada penguasa kepada rakyatnya. Tapi saya mendengar kisah-kisah kebalikannya, ya oknum, tapi ada di negara kita di mana pemerintah bukan seperti bapak kepada anak, tapi seperti penjajah kepada jajahannya. Misalnya di Madura ada kisah mengenai ladang garam yang dilakukan oleh rakyat, tapi diambil alih oleh BUMN, lalu BUMN diserahkan ke swasta, lalu petani garam rakyat menjadi ilegal dan rakyat dikejar-kejar. Maka tepat sekali kalau 300 tahun sebelum Masehi pernah ada seorang pujangga yang menyerukan supaya hati Bapa kembali kepada anak-anaknya. Kalau tidak, maka katanya Tuhan akan memukul bumi dengan kutuk. Nah, bapak kepada anak ini bukan hanya bapak jasmani kepada anak rohani, tapi juga bapak bangsa kepada rakyatnya. Ketika hati bapak bangsa kepada anaknya, maka Tuhan datang bukan memukul bumi dengan kutuk, tapi Tuhan datang memberkati bumi. Tapi ketika hati bapak menindas rakyatnya, maka bumi penuh dengan kutuk. Ada berbagai macam bencana yang silih berganti. Seperti juga kira-kira 300 tahun sebelum Masehi ketika di wilayah Timur Tengah ada banyak bencana, maka Maleakhi muncul dan menyerukan hati Bapa kembali kepada anak. Karena itu saya mau mengulangi seruan Maleakhi ini bagi bangsa Indonesia, supaya hati bapak-bapak negara ini pada rakyatnya. Dalam skala yang lebih kecil, baik itu perusahaan atau keluarga, dalam keluarga pun hati bapak-bapak perlu kepada anaknya. Karena anak tidak hanya butuh ibu, tapi anak juga butuh figur bapak. Ketika anak kehilangan figur bapak, seperti Gaddafi, Hitler, Idi Amin, mereka melakukan kekerasan. Ketika rakyat kehilangan figur bapak, sama juga rakyat melakukan kekerasan. Saya bukan mendukung kekerasan, tapi mari kita menyelesaikan kekerasan dengan cara hati bapak-bapak bangsa yang memang harus kembali kepada anak-anak bangsa. Inilah inspirasi mengenai seri kepemimpinan gaya Siam yang saya sampaikan langsung dari kota Bangkok, Thailand. Salam dahsyat, luar biasa.